Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ke channel Empung Empung. Oke, sekarang siang ini nih habis dari mau ke arah Jakarta Barat, mau bikin konten sih, mau cerita nambahin deh tentang helm HJCF 31 ini versi lengkapnya. Dan gua udah pakai helm ini nih udah 6 bulan ya. Kalau konten yang pertama itu baru sekitar 2 atau 3 bulan lah. Sekarang udah hampir 6 bulan lah, 6 bulan lebih kayaknya. Jadi gue mau nambahin nih sedikit kayak yang gue rasa gitu. Bahwa tuh helm mahal itu tuh nggak selamanya tuh perfect gitu. Nggak sepenuhnya bagus. Ada beberapa kayak kekurangan-kekurangan sih yang gue rasain nih. Yang udah mulai apa ya, kayak udah gue rasa, wah ini udah gak nyaman gitu. Oke deh, di luar dari segi fitmentnya yang oke menurut gua, dari desainnya yang keren, sound visornya yang mantap, ternyata tuh ada beberapa kekurangan menurut gua. Ini yang nggak gue ceritain, maksudnya belum gue begitu rasain ketika di konten yang pertama itu. Jadi yang pertama, helm ini ketika kaca visor utamanya dibuka itu berisik banget di kecepatan kurang lebih 50 km per jam kayak gini. Ini kalau udah kecepatan 50 km per jam lebih itu siulan anginnya kenceng banget. Ya, itu kenceng. Dan kencengnya siulan ini tuh kayak ngelebihin helm-helm lain, helm lokal gitu. Gua sempat pakai yang apa kayak TTTRJ tuh nggak seberisik gini gitu. Kalau kacanya dibuka ya, ini tuh siulan angin, desisan angin itu kenceng banget di kecepatan 50. Dan kalau kalau visornya ini ketutup kayak gini sempurna, itu masih oke. Kalau di kecepatan di bawah 80 km per jam, itu termasuk yang cukup nggak berisik dibanding helm half-face lainnya gitu. Tapi ketika kalian makainya kayak di atas 80 atau 100 km per jam, tetap sama berisik. Ya maklum, dan itu masih bisa gue toleransi ya, karena emang half-face itu pasti berisik. Sekedap-kedapnya half-face pasti berisik gitu. Karena angin itu bisa masuk kayak dari leher, dari depan, dari belakang, atau juga dari tuasan visor di sini gitu. Tapi ketika visornya ketutup sempurna ini, berisiknya masih oke. Karena helm lokal lain ada yang pernah gue coba itu banyak yang lebih berisik. Tapi yang menurut gue gak nyaman itu ketika visornya ini dibuka, itu di kecepatan 50 km per jam aja udah berisik banget siulan anginnya gitu. Bahkan helm sekelas kayak RSV SV 300, kayak TTTRJ yang pernah gue pakai, itu di kecepatan 50-60 km berisik, cuman siulan anginnya nggak separah di HJCF 31 ini gitu. Nih coba nih gue bawa tarik ya. Nah nih, ini udah mulai nih, udah kecepatan 55, udah mulai berisik banget siulan anginnya gitu. Oke, kita lanjut lagi. Jadi selanjutnya, yang gue nggak ceritain di konten pertama tentang kekurangan helm ini, yang gue rasain yaitu tali D-ringnya itu kayak apa ya, kayak pengait double D-ringnya itu kayak lebih pendek gitu dibanding helm-helm yang gue pernah coba yang pakai double D-ring. Jadi kalian mungkin agak butuh sedikit effort gitu kalau buat masang pengait ininya nih. Itu kayak kurang panjang ya pengaitnya talinya gitu. Jadi kalian harus butuh effort lebih lah kalau buat masangnya. Karena yang di SV300 itu gue pernah jajal double D-ring itu lebih mudah gitu, pakai tangan satu pun udah. Kalau ini kalian harus tarik, bener-bener tarik dulu nih gitu ya, baru sedikit gampang lah gitu buat dimasukinnya ya, gitu lah. Bentar guys, di jalan Tanjung Priok ini harus banyak fokus dan konsentrasi karena isinya truk-truk besar semua, jadi harus lebih ekstra hati-hati.
Maaf tadi banyak kepotong. Oke, yang selanjutnya ya mungkin yang di konten pertama tuh gue udah bahas, cuma kayak kurang lengkap. Jadi helm ini tuh kayak berasa tuh lebih berat gitu. Karena sebelumnya emang gue makainya tuh helm-helm lokal ya, kayak Halves lokal. Nah, helm ini tuh terasa lebih berat, tapi itu butuh adaptasi aja sih. Kayak kalian yang udah terbiasa lama-lama, ya oke-oke aja gitu. Karena mungkin dipengaruhi karena adanya sun visor, karena bahan helm ini tuh dari apa ya? Dari fiberglass composite kalau nggak salah. Kalau mungkin kalau helm-helm lokal lain kan termoplastik kayak ABS kayak gitu. Ya, mungkin dari segi safety lebih oke gitu ya. Jadi ya kesimpulan dari yang gue ceritain tadi kayak kekurangan-kekurangan lah selama ini gue udah pakai masih apa ya, masih sangat layak untuk dibeli helm ini. Kenapa? Karena menurut gue dari segi keamanan, bahan yang dipakai, kenyamanan busa, kenyamanan sun visornya, itu sih buat gue udah oke banget ya helm ini. Tuh, jadi tergantung balik lagi ke pribadi kalian gitu. Jadi sini gue cuman bilang kalau helm ini kalau keadaan visornya dibuka itu di keadaan 50 kilometer per jam itu berisik banget. Maksudnya berisiknya itu yang bikin gak nyaman itu suara siulan anginnya itu kenceng banget gitu. Lalu di atas 80 kilometer per jam atau sekitar di 100 kilometer per jam dalam keadaan visor tertutup full pun berisik, tapi berisiknya itu ya kayak bisa dimaklumi karena semua helm Alves yang gue rasain sama kayak gitu. Jadi begitu. Jadi balik lagi ke kalian. Apakah kalian suka sama modelnya ini? Kalau buat gue pribadi, modelnya ini sih keren banget gitu. Karena bisa pipi kalian tuh kayak kepeluk banget gitu. Kayak desainnya tuh kayak ala-ala helm modular gitu. Cuman kalau modular kan itu berat dan apa ya, kayak suka pusing gua gitu kalau di ubun-ubun gitu. Karena helm modular itu beratnya kan nggak imbang gitu, kayak lebih ke depan. Tapi nggak tahu deh kalau helm modular kayak model apa ya, kayak LS2 itu tuh kan dia di belakang tuh model yang ininya mungkin bebannya lebih merata kali, lebih oke. Belum pernah gue coba. Ya, jadi begitulah review kelanjutannya dari helm HJC F31 ini. Oh, gimana menurut kalian helm ini? Oh, kalau buat gue sih oke, menambah kegantengan. Gitu. Oke deh, cukup sampai situ aja dulu infonya. Sampai ketemu di konten berikutnya. Salam empung-empung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah, sehat-sehat kalian.